Shalom adik-adik sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Yang udah siap boleh yuk angkat jempolnya. Kak Safi mau lihat. Mana nih jempolnya? Buat semuanya yang udah siap, yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita mau nyerahin sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik. Sekarang mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang ibadah di rumah, persembahannya dapat ditransfer melalui nomor rekening Kak Cahaya dan jangan lupa untuk mengirim bukti transaksinya kepada Kak Cahaya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu dapat mengumpulkan persembahan kami. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa, kami mengembalikan berkat yang berlimpah yang telah Bapa berikan lewat kedua orang tua kami. Biarlah persembahan ini juga ya Bapa dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GKO Sola Gracia. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, berkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya, adik-adik duduk yang manis, dengerin cerita dari awal sampai akhir. Sebelum itu kita mau sama-sama nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom. Wah, Kak Ita senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami ya Bapa, agar firman ini disampaikan, agar cerita Alkitab yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami bagikan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Cerita Alkitab minggu lalu kita membahas tentang salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Ada dua pesan dari firman Tuhan minggu lalu. Yang pertama, Allah mampu memakai orang biasa menjadi saksinya. Jadi Allah itu gak pernah pilih-pilih. Yang kedua, Allah mampu memulihkan orang untuk menjadi saksinya. Allah juga mampu memilih anak-anak dan juga kakak-kakak sekolah minggu untuk menjadi saksinya. Untuk cerita minggu ini, kita akan belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus lagi, yaitu Yohanes. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama.
Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena mereka takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Hari ini kita akan belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes disebut sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes tetap setia bahkan sampai Tuhan Yesus sudah disalib. Kalau adik-adik lihat di gambar di slide,
Ini adalah gambar Ibu Maria dan Yohanes. Di peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu, dan ibu inilah anakmu." Jadi dia tetap setia. Saat murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya kabur, bersembunyi, Yohanes dengan berani tetap mendampingi Tuhan Yesus. Yohanes sendiri berasal dari kata Ibrani yang yaitu Yehohanan. Jadi Yohanes itu bahasa aslinya adalah Yehohanan. Artinya Allah itu kasih. Jadi dari namanya aja kita tahu bahwa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Selain itu Yohanes juga menulis beberapa kitab di Perjanjian Baru. Seperti Injil Yohanes, 1-3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Poin yang kedua yang kita belajar dari Yohanes adalah kalau Simon Petrus itu orangnya selalu berdiri di paling depan. Ya, dia selalu menjadi yang pertama. Tapi Yohanes ini adalah orang yang kalau sedang berjalan bersama-sama nih murid-murid Tuhan Yesus, dia berdiri di paling belakang. Apakah itu artinya Yohanes itu penakut? Apakah artinya itu Yohanes seorang yang bukan yang utama, bukan yang pemberani? Oh, bukan. Yohanes itu memiliki sifat yang penuh semangat, tegas, tekun, dan ambisius. Apa itu ambisius? Ambisius artinya saat seseorang punya cita-cita, punya keinginan, dia akan berjuang dengan sangat keras untuk mencapai tujuan atau cita-citanya itu. Itu yang namanya ambisius. Ternyata Yohanes itu punya saudara loh. Di antara 12 murid Tuhan Yesus, dia adalah Yakobus. Yohanes dan Yakobus itu bersaudara dan mereka diberi julukan Boanerges. Boanerges yang artinya anak guru. Ya, anak guru itu artinya anak yang pemberani, anak yang tegas, anak yang penuh dengan semangat. Jadi Yohanes itu selalu berdiri di belakang, bukan berarti dia orangnya minder, penakut, bukan. Tapi malah dia yang penuh semangat, dia yang seorang yang pemberani. Yang terakhir yang kita bisa belajar dari Yohanes, Yohanes itu punya sifat yang paling menonjol. Sifat yang paling menonjol itu adalah dia mencintai dan sangat suka akan kebenaran. Jadi kalau dia lihat ada orang yang tidak adil, ada orang yang berbohong, ada orang yang merampas hak milik orang lain, dia itu sangat kesel. Dia akan maju, dia akan langsung mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya. Itu adalah sifat dari Yohanes. Jadi adik-adik, kita belajar ya bahwa Yohanes walaupun dia itu sepertinya biasa-biasa aja, sepertinya dia itu sama dengan murid-murid yang lain, tapi ternyata ada sifat-sifat khusus yang hanya kita bisa lihat di Yohanes. Ketika Tuhan Yesus sudah meninggal, ya kan murid-murid itu tersebar di berbagai tempat. Yohanes itu akhirnya pindah ke satu pulau yang namanya Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ini, ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, bukan berarti Yohanes berhenti untuk mengabarkan firman Tuhan. Tapi Yohanes malah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus, walaupun waktu itu Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah naik ke surga, dengan tetap mewartakan firman Tuhan. Bahkan dengan pimpinan Roh Kudus, ia hidup di Pulau Patmos. Ya, jadi dia bukan hanya diam di kotanya, diam di tengah-tengah keluarganya, enggak. Dia pindah ke Pulau Patmos, di sana dia tetap mewartakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Di Pulau Patmos ini juga Yohanes mendengarkan kebenaran, tetap mendengarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Caranya gimana Kak Ita? Ya, caranya dengan tetap mewartakan firman Tuhan, tetap bercerita dengan orang-orang sesama pengikut Kristus. Jadi mereka saling menguatkan, mereka saling mendukung, mereka saling memberi semangat untuk tetap percaya, untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Sampai menjelang kematiannya di Pulau Efesus, ya, jadi di Pulau Patmos ini ternyata Yohanes tidak
sampai matinya. Di Pulau Patmos kemudian pindah ke Efesus. Di Efesus inilah kemudian Yohanes meninggal. Bahkan ketika dia sudah lanjut usia, udah nggak bisa jalan lagi, dia tetap bersemangat untuk pergi ke gereja. Walaupun dia harus dipanggul. Dipanggul itu seperti ini ya, ada alat bantunya, lalu diangkat, ditandu. Ya, jadi diangkat supaya bisa pergi ke gereja. Dan yang terakhir adalah salah satu pesan yang terkenal dari Yohanes adalah dia mengingatkan, anak-anakku, kasihilah satu sama lain. Inilah perintah Tuhan dan jika sudah dilakukan itu sudah cukup. Jadi Yohanes tidak bilang, ayo kalian harus berdoa saja, baca Alkitab saja. Enggak. Ternyata yang paling penting dari pesan Yohanes adalah kita harus saling mengasihi. Ketika kita mengasihi orang lain, nah itu sudah menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apakah adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu sudah menunjukkan kasih kepada orang lain? Demikianlah cerita atau kisah tentang kehidupan dan juga pelayanan Yohanes. Dua hal yang kita bisa pelajari dari Yohanes adalah yang pertama, Allah menyukai orang yang mengasihinya. Kalau adik-adik disayang papa mama, disayang guru, disayang teman-teman pasti seneng kan? Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus juga pasti mengasihi orang yang mengasihinya. Yang kedua, pesan dari firman Tuhan hari ini adalah Allah menyukai orang yang belajar mengendalikan dirinya. Walaupun Yohanes adalah pribadi yang tegas, pribadi yang sangat bersemangat, yang ambisius, tapi dia mau berubah. Dia mau terus dipakai oleh Roh Kudus, mau dibentuk terus oleh Roh Kudus sampai menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau mewartakan firman Tuhan, yang mengasihi orang lain. Nah, karena perubahan inilah maka Allah menyukai Yohanes. Allah juga menyukai adik-adik yang terus mau belajar untuk mengendalikan diri. Artinya, kalau misalnya papa mama suruh belajar, ya ikut belajar, taat. Kalau memang waktunya untuk berdoa, ya harus ikut berdoa. Itu artinya mengendalikan diri, bukan semau-maunya. Oke, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati adik-adik semua, boleh memberkati Kak Ita, juga untuk setiap kita yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita udah tiba di akhir dari sekolah minggu. Sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gandang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Yohanes murid Yesus dan Tuhan juga terus membentuk kami menjadi anak-anak yang berkarakter yang baik, berkarakter Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, taruh tangannya di atas kepala, katakan, berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Sekali lagi ya, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Setiap hari dibentuk Tuhan. Karakternya menjadi karakter Kristus. Hidupnya terus dikasihi Tuhan. Pendidikannya berhasil. Orang tua dan keluarganya senantiasa bersukacita dan diberkati Tuhan. Amin.